Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Semuanya luar biasa. Saya pengen lihat tangan-tangan yang mengalami keluar biasaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita langsung buka Alkitab kita. Kita langsung ambil buku catatan kita. Saudara, dalam sebulan terakhir, di banyak kesempatan saya melayani, saya selalu diingatkan oleh sebuah benda ini. Namanya adalah kipa. Saudaraku, kalau saudara ke Israel, hampir kalau saudara masuk ke kota Yerusalem, saudara akan temui pemandangan bahwa semua orang Yahudi memakai kipa. Bahkan beberapa hari yang lalu saya nonton di CNN, ternyata orang Israel kalau rapat debat di parlemen itu menggunakan kipa. Saudaraku, menarik sekali spiritual value daripada kipa. Saudaraku, inti daripada arti rohani, arti nilai kipa bagi orang Israel, saudaraku, yang paling dominan itu menjadi tema renungan kita hari ini, yaitu adalah partnership. Kipa artinya adalah partnership. Saudaraku, semua orang Israel menggunakan kipa. Tidak sebagus yang ada di tangan saya. Saudaraku, karena ini souvenir. Jadi di tengahnya ada Star of David. Di tengahnya ada bintang Daud. Tetapi orang Israel menggunakan yang jauh lebih sederhana. Saudaraku, itu dikenakan di kepala seperti ini dan menjadi peci seperti itu. Saudaraku, menarik sekali arti rohaninya. Saudara boleh catat. Yang pertama, arti rohaninya, orang Israel menggunakan kipa. Mereka meyakini bahwa kekuatannya, kehebatannya, kepandaiannya itu hanya setinggi kipa. Di atas itu adalah Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, semua kita tahu Israel resourcesnya terbatas. Mereka tidak punya batu bara, mereka tidak punya timah, mereka tidak punya emas. Tetapi semua tahulah ceritanya. Saudaraku, resources tetap, segala sesuatunya ada di tangan Yahudi. Bahkan semua orang berkata bahwa dunia ini ada di tangan orang Yahudi. Saudaraku, tetapi dengan rendah hatinya, orang Israel bilang apa? Bahwa kehebatanku, kepandaianku, kemampuanku hanya setinggi kipa. Di atas itu adalah Tuhan. Arti yang kedua daripada kipa, saudara boleh catat. Arti yang kedua adalah ada porsi Allah yang adalah kasih karunia. Tetapi saudaraku, di bawah itu ada porsi kita manusia, yaitu adalah iman. Katakan amin. Ketika iman dan kasih karunia menyatu, saya mau katakan kepada saudara, hidup kita pasti luar biasa. Tetapi saudaraku, jangan ambil bagiannya Allah. Tetap kita lakukan bagian kita, yaitu adalah iman. Saudara harus mengerti bahwa Allah tidak pernah merespon needs. Allah tidak pernah merespon kebutuhan. Saudaraku, di sekitar kolam Bethesda, ada begitu banyak orang yang sakit, lumpuh, buta. Siapa yang setuju dengan saya? Sebetulnya Allah tahu bahwa semua orang yang berkumpul di kolam Bethesda punya kebutuhan akan kesembuhan. Tapi tetap, saudaraku, Tuhan tidak respon kebutuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Yang disembuhkan adalah ketika air itu bergoyang dan ada malaikat yang bertindak dengan iman, dialah yang sembuh. Katakan amin. Saudara jangan berpikir, toh Tuhan tahu kebutuhan saya. Tuhan tahu kebutuhan perkawinan saya, Tuhan tahu kebutuhan gereja ini, Tuhan tahu kebutuhan bisnis saya. Saya minta maaf, Tuhan tidak pernah merespon kebutuhan.
Yang dia respon adalah iman. Kasih karunia ada di atas kita. Saudaraku, yang menjadi penengah itu adalah kita. Dan di bawah itu adalah bagian kita. Yang menarik turun kasih karunia adalah iman. Arti yang ketiga daripada kipa, silahkan dicatat. Artinya adalah bahwa Allah melakukan yang kita manusia tidak bisa lakukan. Katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, apa arti kipa? Yang ketiga, Allah melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Tapi saya minta maaf, itu baru kebenaran yang sepenggal. Ada banyak orang, saudaraku di gereja, menjadi punya nilai yang salah. Karena mereka berkata bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya. Saya setuju, semuanya yang kita manusia tidak bisa lakukan. Tapi saudara harus catat kalimat selanjutnya. Tuhan tidak melakukan yang manusia bisa lakukan. Agak berat ya. Saya ulangi sekali lagi. Pengajaran di gereja selalu mengajarkan apa? Bahwa Tuhan melakukan yang kita manusia tidak bisa lakukan. Dan selalu itu yang di-highlight. Selalu itu yang ditonjolkan bahwa Allah melakukan yang manusia tidak bisa lakukan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Allah tidak melakukan yang kita bisa lakukan. Katakan amin. Saya cukup bergumul siang hari ini, karena jam 12 siang sebentar, saya akan khotbah di sebuah gereja. Yang konon, gereja ini usianya 148 tahun. Berdirinya tahun 1865. Saya berpikir bahwa ini salah satu gereja tertua di Indonesia. Dan saudaraku, mereka bikin seminar siang hari ini dimulai jam 12 siang. Dan saya harus mengisi 2 season seminar. Terus terang, saudaraku, saya bergumul luar biasa. Saya lebih senang, saudaraku, jam 12 siang sebentar berfellowship dengan saudara. Sebentar, saudaraku, jam 12 siang saya berfellowship dengan keluarga, cucu saya ada di sini, keluarga besar saya di sini. Tetapi kenapa saya tetap berkata iya kepada gereja ini, nanti siang saya akan layani. Siapa yang setuju dengan saya? Karena saya tidak bisa bilang kepada pengurus seminar ini, daripada saya yang khotbah, biar Yesus saja yang khotbah. Kok nggak ada yang amin? Siapa yang setuju dengan saya? Siang hari ini saya berdiri di tempat ini, saya sedang melakukan yang Tuhan tidak bisa lakukan. Saudaraku, kita harus mengerti, Tuhan melakukan yang manusia tidak bisa. Tapi kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak melakukan yang saudara bisa. Indonesia dimenangkan, saya minta maaf. Yesus tidak akan jadi presiden di Republik Indonesia. Yesus tidak akan jadi anggota DPR. Yesus tidak akan ada di parlemen. Tapi melalui saudara dan saya, Tuhan akan pakai. Karena kita bisa melakukan yang Tuhan tidak bisa. Dan kalau itu saudara lakukan, hidupmu semakin luar biasa. Saya minta maaf. Gak banyak orang ngerti ini dengan detail. Yang dimengerti oleh gereja selalu bahwa Tuhan melakukan yang kita tidak bisa. Tapi tidak banyak yang mengerti. Ternyata Tuhan tidak melakukan yang kita bisa. Saudaraku, khotbah saya nggak bagus yang hari ini. Saya nggak pernah sekolah Alkitab, saya nggak pernah sekolah seminari. Khotbah saya dibandingkan dengan rata-rata yang lain, saudaraku, tidak bagus, tapi lumayanlah. Siang hari ini saya sedang melakukan yang Tuhan tidak bisa. Karena Tuhan tidak akan pernah khotbah langsung di GBI Kebon Siri. Kok nggak ada yang amin? Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya fals. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Ketika saudara memberitakan Injil, saudara sedang melakukan yang Tuhan tidak bisa. Ketika saudara sedang melayani di gereja ini, saudara sedang melakukan yang Tuhan tidak bisa. Ketika saudara memenangkan jiwa, saudara sedang melakukan yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tapi Tuhan pakai hidup kita untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Dan kalau saudara hidup sekali ini untuk Tuhan, saya minta maaf, jangan hidup sekali untuk dunia, tapi biar kita hidup satu kali ini untuk Tuhan. Katakan amin. Kalau kita berkata hidup yang satu kali ini hanya untuk Tuhan, saudaraku, pasti hidup kita dipakai hebat. Kita lihat beberapa ayat. Saya suka bagian ayat-ayat yang sebentar kita akan bahas. Kita akan lihat
Yaitu adalah Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Puji Tuhan. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Saudara tolong perhatikan ayat yang ke-31. Atau bagusnya kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-31. Kita baca dengan suara keras. 2, 3, ya. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Katakan bersama dengan saya sekali lagi, Tuhan memerlukannya. Katakan bersama dengan saya satu kali lagi, Tuhan memerlukannya. Kenapa Tuhan memerlukannya? Sederhana, karena Tuhan tidak bisa melakukan yang saudara bisa lakukan. Saya mau katakan kepada gereja Tuhan di tempat ini, bahwa Tuhan membutuhkan kita. Dan saya suka dengan kebenaran ini. Kalau di Alkitab ada, dia nggak butuh manusia. Katakan amin. Saya bersyukur Alkitab tidak ada. Kalau Alkitab mengatakan Yesus bisa melakukan semua, saudaraku, dia tidak butuh kehidupan kita. Maka dia akan bilang, saya nggak butuh keledai, saya tidak butuh Anda. Pokoknya apa saja yang kehendakku pasti jadi. Saudaraku, saya bersyukur ini partnership yang luar biasa antara Tuhan dengan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bersyukur kepada Allah. Wah, Tuhan pakai kehidupan kita. Perhatikan ayat yang ke-32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Yuk sama-sama baca ayat 34. 2, 3, ya. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Katakan amin. Saudaraku, Allah kita rendah hati luar biasa. Allah kita sangat bijaksana. Kita ada dengan purpose yang jelas. Yaitu Tuhan akan pakai kita sebagai alatnya di tangannya. Untuk rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Langsung kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ketika itu Yesus sedang dalam masalah besar. Kenapa saudaraku? Karena orang berbondong-bondong sehari-harian itu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, beri makan. Saudaraku, muridnya bilang begini, enggak ada uang dan tidak ada makanan sebanyak mereka. 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Saudaraku, ini sebuah tempat, kalau hari ini saudara ke Israel, namanya lah Tabga. Tabga adalah epicentrum pelipat gandaan. Karena 2 ekor ikan, 5 ketul roti, saudaraku, dilipat kali gandakan. Dan 5.000 orang diberi makan kenyang, sisa 12 bakul. Di mana saudaraku? Di Tabga. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya kali pertama ke Tabga, masuk dan saya semangat sekali. Saya berpikir saya akan terima pengurapan hebat di Tabga. Dan benar. Tetapi ketika sampai di mimbar, saudaraku, ada sebuah keanehan. Itu yang namanya di Tabga. Saudaraku, keanehannya adalah ternyata mozaik persis di depan mimbar. Saudaraku, bukan 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Saya minta maaf, tidak banyak orang yang cermat memperhatikan. Ternyata saudaraku, itu mozaiknya tergambar 2 ekor ikan, 4 ketul roti. Semua souvenir, bukan 2 ekor ikan, 5 ketul roti.
Tapi semua souvenir dari Tabga, 2 ekor ikan, 4 ketul roti. Dan tidak banyak orang yang cermat memperhatikan. Dan saudaraku, saya udah kali kesekian ke Israel. Beberapa waktu yang lalu, saya cukup penasaran. Alkitab saya 5 ketul roti. Kenapa di Israel, di Tabga, cuman 4 ketul roti? Karena sudah berulang kali ke Israel, saudaraku saya panggil tour guide yang kebetulan orang Yahudi. Dan saya mulai belajar sedikit-sedikit bahasa Ibrani. Dan saya bilang dalam bahasa Ibrani kepada tour guide yang orang Yahudi, kadi heula sakedap cok tingali ite mozaikna naha itengan opat dari Alkitab kurang mangan ayat 5. Saudara tahu itu bahasa apa? Itu bahasa Ibrani. Jadi aku bilang, kenapa di Alkitab 5 kok mozaiknya 4? Saudaraku, jawaban daripada tour guide-nya bagus sekali. Saudaraku, tour guide-nya bilang begini, mozaik ini ketika dibuat, pembuat mozaiknya terinspirasi oleh Roh Kudus. Bahwa kenapa dibuat 4? Bukan 5. Karena ketul roti yang kelima itu di dalam saudara dan saya. Katakan amin. Karena dia melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Tapi dia tidak melakukan yang kita bisa lakukan. Dia di dalam kehidupan kita. Dan ketika dia bilang, aku memerlukanmu, pasti kita akan dibuat hebat luar biasa di tangannya. Perhatikan, ayat yang ke-8. Ketika problem itu datang, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara tolong perhatikan pewahyuan ini. Yang siap katakan yes. Belum semua, yang siap katakan yes. Saudara mungkin bilang gini, stamina saya terbatas, keuangan saya terbatas, talenta saya terbatas, semua keberadaan dalam kehidupan saya terbatas. Saudaraku, berikan kepada Yesus yang terbatas jadi tidak terbatas. 2 ekor ikan 5 ketul roti, di tangan Tuhan jadi luar biasa. Bretok di tangan saya, habis. Bretok di tangan Yesus, 5.000 laki-laki, kenyang dimakan. Bahkan sisa 12 bakul. Saudaraku, mungkin saudara berkata, saya nggak punya apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Saudaraku, ketika kita berikan itu di tangannya, saudaraku, hidup kita pasti luar biasa. Perhatikan ayat di bawahnya, ayat 10 dan 11. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudaraku, tolong perhatikan ayat yang ke-11. Lalu Yesus ngapain? Lalu Yesus mengambil roti itu. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika Yesus akan mengambil roti itu daripada anak kecil ini, dia bilang apa? Aku memerlukannya. Setuju dengan saya? Dan ketika anak bilang ini, kalau Anda lakukan, memerlukannya, silakan engkau pakai. Hidup kita akan luar biasa. Ketika Tuhan bilang, aku memerlukan hidupmu untuk jadi partner selama di bumi ini. Saudaraku, kehidupan kita pasti luar biasa. Satu bagian lagi, sebelum aku meninggalkan tempat ini. Kita lihat Lukas pasal yang ke-22. Puji Tuhan. Bagian yang terakhir dari khotbah saya, sebelum saya meninggalkan tempat ini. Lukas 22, kita lihat. Ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Perhatikan ayat yang ke-8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Tolong diperhatikan ayat yang ke-10. Perhatikan dengan cermat ayat yang ke-10. Saudaraku, posisi Yesus ketika itu ada di luar kota. Dan tiba-tiba ada order mendadak daripada Yesus kepada muridnya. Kita akan mengadakan perjamuan Paskah. Saudaraku, murid-muridnya berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Saudaraku, perhatikan ada pesan profetis yang luar biasa di ayat yang ke-10. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Saudaraku,
Perhatikan. Dan ketika muridnya mentaati, dia cek siapa yang membawa kendi berisi air, kemanapun orang ini melangkah, diikutinya. Perhatikan ayat yang ke-11. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Saudaraku, yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-12. Ayat yang terakhir siang hari ini. 2, 3, ya. Lalu, orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Siapa yang setuju dengan saya? Sang pemilik tuan rumah, pemilik daripada ruangan ini, dia bilang gini, aku mempersiapkan loteng atas, besar, lengkap tersedia. Karena satu kali kelak, Tuhan memerlukannya. Kok nggak ada yang amin? Agak berat dengan pewahyuan. Siapa yang setuju dengan saya? Bahwa ketika Yesus ada di luar kota, tahu bahwa ada satu orang yang sedang mempersiapkan kedatangannya. Katakan amin. Yang sudah mempersiapkan dan punya kerinduan untuk Yesus mengunjunginya. Dan saudaraku, ternyata Yesus benar. Sang pemilik rumah, Yesus memerlukan ruangan atas besar, lengkap dan tersedia. Saudaraku, dari jauh hari pemilik rumah ini sudah mempersiapkannya. Karena dia tahu satu kali kelak Tuhan membutuhkannya. Saudaraku, ruangan ini luar biasa sampai hari ini. Bukan saja perjamuan terakhir, bukan saja Pentakosta, Roh Kudus turun. Tetapi di ruangan ini Yesus membasuh semua murid-muridnya. Kaki itu semua ada di ruangan ini. Bahkan ruangan ini hari ini menjadi satu tempat yang sangat penting. Kenapa? Karena pas di bawahnya itu memorial daripada kuburan Daud. Saudaraku, kalau saudara ke Israel, di kuburan Daud, saudara harus pakai kipah. Wajib pakai kipah. Karena itu tempat ruangan ini, saudaraku, menjadi tempat salah satu yang tersuci di Yerusalem. Saudaraku, tidak jelas siapa pemiliknya, tapi dia tahu dia harus mempersiapkan diri karena suatu kali kelak Tuhan memerlukannya. Katakan amin. Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi kehidupan. Kebetulan ini bukan kehidupan saya, tapi kehidupannya istri saya, Ibu Elsa. Jadi saya minta Ibu Elsa maju ke depan. Aduh, gitu. Selalu aja gitu. Kalau disuruh maju ke depan, aduh, begitu ya kan. Jadi biarin aja, suruh dia khotbah. Kok nggak ada yang amin? Karena saya harus pergi, biar lanjutin khotbah. Oke, ini ilustrasi kehidupan. Jadi persis 10 tahun yang lalu Pak Amir, telepon di rumahku 4:30 sore itu berdering. Saudaraku yang telepon, agak majuan sedikit. Oke, ya kan. Sampai di mana tadi? 4:30 sore, papanya Pak Niko telepon. 4:30 sore dan bilang gini, Riza, Gembala GBI Sawangan mengundurkan diri tadi pagi. Nah Riza, sepanjang hari ini, papanya Pak Niko tuh berdoa bahwa Tuhan bilang, nah ini urusannya repot kalau sudah Tuhan berkata, begitu kan. Jadi kamulah yang menggantikan jadi gembala di GBI Sawangan. Nah saudaraku, saya dengan cepat bilang sama omnyo, om, maaf, saya tidak bisa jawab om sekarang. Tapi saya butuh 30 menit om. Yaitu saya harus tanya istri saya, bahwa dia izinkan nggak saya jadi gembala sidang di GBI Sawangan. Karena saya khawatir Pak, saya melayani di mana-mana, karena istri saya tidak setuju, nanti pulang saya dicakar, begitu saudara kan. Jadi lebih baik kita sepakat sehati, kok nggak ada yang amin. Jadi apa yang terjadi? Aku tuh bilang sama Elsa, Mes, gembala daripada GBI Sawangan tadi pagi mengundurkan diri. Dan aku tuh bilang gini sama Elsa, kamu izinin nggak? Omnyo bilang, aku yang gantikan. Saudaraku, saya tidak bisa melupakan apa yang dia bilang. Dia cuma bilang begini, ya sudah, kamu jadi gembala GBI Sawangan karena Tuhan memerlukanmu. Katakan amin. Dan saudaraku,
Padahal secara manusiawi, saudara tahu semua ceritanya. Saya baru keluar dari narkotik yang menguasai saya 20 tahun. Itu tahun 2000. Dan saudaraku, itu penawaran saya jadi gembala. Itu tahun 2003. Bayangkan saudaraku. Saya tidak punya pengetahuan teologi, saya tidak punya pengetahuan seminari. Saya tidak bisa berkhotbah seperti hari ini saya berkhotbah. Tapi siapa yang sudah dengan saya? Sesedikit apapun di dalam kehidupan kita ketika diserahkan kepada Tuhan. Menjadi alatnya yang ajaib. Katakan amin. Dan saudaraku, dari ilustrasi kehidupan ini, saya cuma ingin share sedikit. Kita ini sepakat saudaraku, Ibu Elsa ini kalau doa selalu dijawab Tuhan. Karena menyerahkan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, dia amin. Saya senang sekali dia amin barusan. Begitu kan? Saudaraku kenapa? Saudaraku, saya tuh kerja di perusahaan Amerika. Tahun 2000 keluar. Kemana-mana selalu pakai sedan. Jadi kalau pergi naik mobil selalu pakai sedan. Tetapi saudaraku, setelah saya keluar dari perusahaan ini, melayani Tuhan, panas kepanasan, hujan kehujanan. Jadi harus naik angkot dan juga harus naik ojek. Dan apa yang terjadi? Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, saya kerja untuk perusahaan dunia, dikasih sedan. Aku pengen sekali, saya melayani kerajaan Allah juga dikasih sedan. Tapi yang aneh saudaraku, Elsa tuh kalau doa begini, Tuhan, aku minta espas. Karena espas itu tempatnya lebih banyak, nanti bawa jemaat jadi lebih banyak. Aku tengking-tengkingin itu espas. Jangan espas karena arti espas adalah eksekutif, pas-pasan. Begitu saudara kan? Aku bilang janganlah kalau espas, aku mintanya sedan. Apa yang terjadi? Saudaraku, beberapa bulan kemudian, saya tuh konseling dengan seseorang. Dan seseorang ketika aku pulang bilang begini, Pak, ini saya digerakin Tuhan ya Pak. Ini Bapak ada uang 90 juta untuk Bapak. Dan aku terima, dan ketika aku terima, potong perpuluhan, sisa 81, persis seharga espas. Kok nggak ada yang amin? Dan saudaraku kemana-mana naik espas. Itu yang namanya espas baru berusia 2 tahun, radiatornya panas terus. Jadi kalau kita pelayanan, saudara kita harus tahu, ini kita berhenti di mana, kita mendinginkan radiator di mana. Dan apa yang terjadi? Satu sore, saudaraku, aku tuh lagi di Pondok Indah Mall. Dapat telepon dari seseorang. Kenapa? Karena Elsa tuh selalu doanya bilang gini, Tuhan, ini espas panas terus. Bener apa kata suami saya, eksekutif, pas-pasan. Jadi Tuhan mau naik level sebentar, aku mau minta Toyota Kijang. Tetap saya tengking-tengkingin. Tuhan, aku tolak semua Toyota Kijang. Aku pengen sedan, begitu saudaraku ya kan. Dan apa yang terjadi? Aneh loh. Itu telepon bilang begini, sore itu di Pondok Indah Mall. Kang, besok tolong ke Bandung. Jangan bawa mobil, tapi bawa naik travel aja. Loh aku tuh bilang, nanti pulangnya aku gimana? Pokoknya kamu nanti sampai Bandung, kita mau kasih mobil. Dan saudaraku ketika sampai di Bandung, ternyata mobilnya bukan sedan, tapi Toyota Kijang. Begitu saudara kan. Dan apa yang terjadi? Pakai Toyota Kijang kemana-mana. Elsa tuh bilang begini, waduh kayaknya masih kurang ya ini mobil. Kenapa? Karena ngangkut jemaat, ngangkut keluarga, kurang. Jadi Elsa tuh bilang gini, Tuhan aku minta APV. Pokoknya APV, aku tak tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar APV, sedan. Apa yang terjadi? Ada seorang teman datang ke Sawangan. Dan dia tuh bilang gini, Pak, ini ada berkat dari Tuhan. Ini kunci mobil, Tuhan suruh aku kasih ke Kang. Aku bilang janganlah, enggak usahlah. Aku cukup kok sekarang mobil udah ada kok, 1 juga cukup. Dan saudaraku dia paksa sampai dia bilang gini, pokoknya Kang terima aja. Nanti kalau Kang gak senang buang ke laut. Katanya begitu saudaraku ya kan. Pokoknya Kang terima aja dulu. Dan ketika aku ambil apa yang terjadi? Ternyata APV. Dan apa yang terjadi? Punya mobil 2. Kemana-mana mobil 2. Tiba-tiba saudaraku gereja di tempat kami menggembalakan. Membutuhkan dana untuk renovasi. Aku lagi khotbah. Dalam roh saya, Tuhan tuh ngomong gini, aku memerlukan mobilmu.
Saudaraku, aku bilang begini, Tuhan maaf loh, ini bukan mobil saya, ini hasil doa istri saya. Jadi minta izinnya sama yang doa. Kalau saya rela, begitu kan? Saudaraku, saya turun dari mimbar, aku tuh bilang gini sama Elsa, Mes, Tuhan minta satu mobil untuk gereja. Tuhan butuh untuk perluasan gereja ini. Elsa tuh ngomong gini, saya tahu Tuhan sudah ngomong. Aku tuh bilang begini, jadi yang mau dijual yang mana? Yang APV atau yang Kijang? Saudaraku, Elsa bilang gini, yang Kijang. Aku bilang, kenapa? Karena yang Kijang lebih mahal. Tapi begitu, saudaraku ya kan. Jadi juga Tuhan tahu di sorga harga second hand mobil, begitu ya kan. Mana yang lebih mahal dia tahu, begitu ya kan. Dan apa yang terjadi? Dijual itu yang namanya Toyota Kijang, kemana-mana naik APV. Happy aku, gak ada masalah. Dan apa yang terjadi? Elsa doa lagi, Tuhan kasihan suamiku, kemana-mana naik APV, suka mogok. Tuhan, aku minta Innova. Saudaraku, aku tolak dalam nama Yesus segala Innova pergi. Karena aku pengen sedan, begitu saudaraku ya kan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang yang memberkati kami 100 juta. Saudaraku, itu yang namanya APV dijual, akhirnya kebeli Innova. Setelah kemana-mana pakai Innova, Elsa tuh bilang gini, aduh enak ya kamu pakai Innova, aku kemana-mana sama anak-anak naik ojek, naik angkot. Jadi aku meminta Avanza. Tiba-tiba ada orang yang memberkati dan kebeli Avanza. Saya sekarang sedang berdoa, sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, agar istri saya minta Alphard. Karena saya tahu semua yang didoakan dijawab Tuhan. Ya, nanti saya titip doa ya buat kamu ya. Yang saya ingin katakan bukan Alphardnya, yang saya ingin katakan adalah ketika saudara memberi apa yang Tuhan mau, doa kita tidak ada yang tidak dijawab Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudaraku, yang saya ceritakan ilustrasi kehidupan, katakan amin. Saudaraku, yang saya ingin katakan dan saya ingin tegaskan adalah apa saja yang kita doakan. Ketika saudara memberikan apa yang Tuhan perlukan, saya bersyukur kepada Allah. Dia tidak mencipta yang tidak ada. Dia tidak mencipta semua yang tidak ada. Tapi ada yang ada pada kita. Dia pakai di tangannya, di alatnya. Katakan amin. Sama-sama kita pakai.